Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi kita di mata kuliah argumentasi hukum. Minggu lalu melalui satu pertemuan kita belajar kita sudah masuk ke dalam pembelajaran tentang logika, penalaran dan argumentasi hukum. Saya akan review sebentar bahwa kenapa kita harus belajar logika, karena logika itu adalah ilmu dasar yang akan membantu kita untuk melakukan penalaran hukum. Lebih jauh lagi nanti akan membantu kita membangun sebuah argumentasi hukum. Kenapa? Karena argumentasi hukum itu membutuhkan pemahaman secara logis. Tujuan orang berargumentasi adalah untuk menyampaikan keyakinan terhadap suatu kebenaran, dan dalam dunia ilmu saat ini logika itu adalah dasar yang paling banyak bisa diterima oleh manusia. Oleh karena kita akan belajar tentang logika sebagai bagian dari ilmu filsafat, dan oleh karenanya kita belajar secara teknis tentang bagaimana berpikir yang logis. Kita mengenal minggu lalu sudah saya antarkan tentang ada dua jenis penalaran yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran deduktif itu penalaran dari hal-hal yang umum, kemudian ada hal-hal yang khusus, lalu ditarik sebuah kesimpulan. Dalam prakteknya dilakukan melalui teknik silogisme. Ada premis mayor, kemudian premis minor, lalu ditarik kesimpulan. Untuk yang kedua, itu adalah penalaran induktif. Kebalikannya, penalaran induktif itu berangkat dari hal-hal yang umum, hal-hal yang khusus. Hal-hal yang khusus lalu menjadi sebuah kesimpulan yang umum. Biasanya dilakukan melalui teknik generalisasi, sebab akibat. Kita akan belajar itu minggu depan. Nah, kita akan lanjutkan kembali tentang apa yang sudah kita mulai minggu lalu, yaitu penalaran deduktif melalui teknik silogisme. Kita sudah mengenal tentang apa itu silogisme termasuk juga bagaimana pola atau rumus yang digunakan dalam orang menarik sebuah kesimpulan secara silogisme. Ada premis mayor, ada premis minor, ada konklusi. Masing-masing premis itu terbangun dari terma-terma dan ada syarat-syaratnya. Premis mayor itu harus terma tengah dan terma predikat. Premis minor itu terbangun dari terma subjek dan terma tengah, kemudian konklusinya terma subjek dan terma predikat. Nah, kita akan lanjutkan. Saya akan buka dulu untuk paparan kita untuk membantu Anda memahami secara visual. Ya, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Saya akan menyampaikan tentang jenis silogisme yang kita sudah mulai, dan minggu lalu apa yang kita sampaikan tentang silogisme itu adalah termasuk ke dalam jenis silogisme kategorik. Kita akan belajar tentang apa itu silogisme kategorik. Jadi silogisme kategorik itu adalah silogisme yang semua proposisinya merupakan proposisi kategorik. Ya, pernyataan-pernyataan itu kategorik. Syaratnya, premis mayor, tempat berpijaknya itu harus sebuah pernyataan yang universal. Iya, namanya juga pernyataan umum premis mayor. Mayor itu harus universal. Supaya apa? Supaya premis minornya nanti bisa mencakup ke sana gitu. Jadi premis minor itu nanti harus mencakup kepada premis mayor. Nah, di premis minornya itu sifat pernyataannya itu bisa partikular atau partikular itu sebagian begitu, bisa singular atau tunggal, bisa juga universal gitu. Tetapi baik itu singular, partikular atau universal, syaratnya adalah dia harus menjadi pernyataan yang masuk atau mencakup atau tercakup kepada premis mayornya. Ya, kita akan lihat di dalam contoh ini. Misalnya, kita lihat di premis mayor, semua manusia tidak lepas dari kesalahan. Ini kan universal sekali pernyataan ini. Premis minornya, semua cendekiawan adalah manusia. Nah, ini lebih khusus lagi, ini premis minor. Di situ kita lihat, kalau dari pernyataan ini, semua cendekiawan sebagai subjek, itu kan universal, ya kan? Itu universal, bukan singular, bukan partikular. Di situ tertulis kata, semua cendekiawan.
Tetapi nggak masalah karena semua cendekiawan ini adalah, atau semua cendekiawan itu kan tercakup di dalam terma semua manusia. Jadi nggak ada masalah. Semua manusia tidak lepas dari kesalahan. Semua cendekiawan adalah manusia, ya kan? Semua cendekiawan itu masuk atau tercakup di dalam terma semua manusia. Jadi nggak ada masalah. Maka semua cendekiawan tidak lepas dari kesalahan. Kan seperti itu logikanya atau kesimpulan yang terbangun. Kalau contoh di dalam premis minornya kita buat yang partikular atau yang singular malah lebih enak lagi nanti contohnya. Semua manusia tidak lepas dari kesalahan. Budi adalah manusia. Nah, budi kan singular. Maka budi tidak lepas dari kesalahan. Nggak ada masalah. Jadi di premis minor itu harus tercakup ya di dalam tercakup menjadi bagian dari premis mayor. Itu syaratnya silogisme kategorik. Oke, kita lihat contoh kedua. Nah, di dalam contoh kedua ini, di premis minornya itu pernyataannya singular. Karena kita bisa melihat di situ ada subjek Hasan. Hasan itu kan sebuah subjek yang singular atau tunggal. Contoh, semua mahasiswa terdidik. Hasan adalah mahasiswa, maka Hasan adalah terdidik. Gitu. Sederhana sekali. Ya, di sini Anda bisa melihat semua mahasiswa adalah terdidik itu kan universal. Hasan adalah mahasiswa. Hasan adalah mahasiswa itu sangat khusus sekali dan itu singular, itu sangat khusus. Kita ngomong soal Hasan di situ. Dan Hasan itu bagian dari semua mahasiswa. Maka mudah sekali kesimpulannya. Maka Hasan adalah terdidik. Seperti itu. Kemudian di dalam hukum silogisme kategori kita akan mengenal beberapa ya. Ada 8 nanti yang kita akan pelajari. Ada 8 ketentuan. Ya ini akan membantu kita nanti untuk bisa melakukan penalaran dengan silogisme kategorik. Ketentuan-ketentuan ini nanti akan membantu kita. Jadi ada 8 ketentuan. Yang pertama adalah apabila dalam satu premis itu partikular, ya, jika premisnya itu ada yang partikular, maka kesimpulannya harus partikular. Ini pakem. Contohnya, semua yang halal dimakan menyehatkan. Ini universal ya. Kemudian premis minornya, sebagian makanan tidak halal. Ini kan partikular. Sebagian makanan itu partikular. Maka kesimpulannya harus partikular juga, karena sudah dimulai ada partikularnya. Maka kesimpulannya harus partikular. Kesimpulannya yang logis adalah sebagian makanan tidak menyehatkan. Ya, jadi jika ada premis yang partikular, maka kesimpulannya harus partikular. Itu pakem yang pertama. Kemudian yang kedua, jika ada satu premis negatif, maka kesimpulannya harus negatif. Nah, ini harus kita ingat. Ya, ini di dalam jenis silogisme kategorik seperti itu. Kalau ada premis negatif, maka kesimpulannya harus negatif. Contohnya, semua mahasiswa terdidik, premis mayor. Premis minornya, sebagian manusia tidak terdidik. Ya. Kan ini kan negatif. Maka kesimpulannya harus negatif. Kesimpulannya harus negatif, yaitu sebagian manusia bukan mahasiswa. Nah, seperti itu. Jadi ini pola yang membantu kita. Hukum-hukum silogisme ini akan melengkapi ya dalam mana kita mengenal tentang rumus silogisme. Jika semua mahasiswa terdidik, lalu sebagian manusia itu tidak terdidik, maka sebagian manusia memang bukan mahasiswa, gitu. Itu kesimpulan logisnya. Kemudian berikutnya, nomor 3, dari dua premis yang sama-sama partikular, tidak bisa diambil kesimpulan yang sah. Jadi nggak bisa kalau dua-dua premis itu partikular. Syaratnya harus ada premis yang universal, yang menampung. Jadi kita bisa lihat di contoh ini. Beberapa orang kaya adalah kikir, premis mayor. Premis minornya, beberapa pedagang adalah kaya. Ini kan partikular juga. Ya kan? Beberapa orang kaya adalah kikir, ini partikular. Beberapa pedagang adalah kaya, partikular. Lah bagaimana kita menarik kesimpulan? Kesimpulan yang ada di situ bukan kesimpulan yang bisa kita terima. Beberapa pedagang adalah kikir. Belum tentu, ya kan? Belum tentu. Jadi kalau ada premis yang sama-sama partikular, itu tidak bisa ditarik kesimpulan. Itu syaratnya. Coba kita renungkan, kita coba rasakan. Kalau beberapa orang kaya adalah kikir, lalu beberapa pedagang itu kaya, jadi beberapa pedagang itu adalah kikir belum tentu, ya kan?
Nah, ini masalahnya karena di premis mayor itu tidak ada proposisi atau pernyataan yang mencakup, ya. Jadi di sana partikular yang kita dapatkan, ya nggak mungkin partikular itu bisa menampung. Kemudian yang nomor 4, dua premis sama-sama negatif tidak bisa menghasilkan kesimpulan apapun. Jadi kalau premisnya itu salah satunya harus positif, ya. Kalau salah satunya positif, salah satunya negatif, maka kesimpulan negatif, ya kan? Tadi di ketentuan nomor 2. Tapi kalau nomor 4 ini, kalau dua-duanya negatif, nggak ada kesimpulan. Coba kita lihat di contoh. Kucing bukan ayam, ini kan negatif. Kemudian bebek bukan ayam, negatif juga. Lah bagaimana nih kesimpulannya? Ini membingungkan sekali secara nalar. Tidak ada kesimpulan. Kemudian berikutnya, yang kelima, salah satu terma penengah harus tertebar atau mencakup. Ya. Jadi harus mencakup. Kalau tidak, ya tidak mungkin kesimpulannya akan bisa ditarik secara benar. Contohnya, semua ikan berdarah dingin. Ini kan universal, ya kan? Kemudian, binatang ini berdarah dingin. Nah, masalahnya adalah binatang ini tidak tertampung di dalam semua ikan. Kan binatang ini belum tentu ikan. Maka kalau kesimpulannya adalah binatang ini adalah ikan, itu belum tentu dan itu tidak bisa diterima. Jadi terma tengahnya itu harus mencakup apa? Mencakup apa yang ada di dalam pernyataan premis minornya gitu. Ya, terma tengah itu kan ada di premis mayor. Terma tengahnya apa? Semua ikan. Kemudian kita lihat di premis minornya. Binatang ini kan belum tentu tercakup di semua ikan, ya kan? Itu persoalan. Kemudian nomor enam, terma predikat dalam kesimpulan harus konsisten pada terma predikat yang ada pada premisnya. Contoh, premis mayornya kerbau adalah binatang. Oke, ya kan? Kemudian premis minornya kambing bukan binatang. Ini negatif. Kemudian karena ada salah satu negatif, maka disebut kemudian kesimpulannya kambing bukan binatang. Nah, ini tidak mungkin. Karena binatang yang ada pada konklusi itu terma negatif. Sedangkan dalam premis mayornya tadi, P-nya itu adalah terma positif. Jadi tidak mungkin. Jadi ini ketentuan yang keenam. Kemudian yang ketujuh, terma tengah harus bermakna sama, ya. Jadi terma tengah M-nya itu harus bermakna sama baik di dalam premis mayor maupun di premis minor. Jika tidak, maka kesimpulannya itu tidak bisa diambil atau salah. Contohnya ini, premis mayor, bulan itu bersinar di langit, ya kan? Bulan itu bersinar di langit. Di sana terma tengahnya apa? Bulan itu. Lalu di premis minor, Januari adalah bulan, ya kan? Kemudian di situ disimpulkan Januari itu bersinar di langit. Nah, ini kan konyol, ini kan tidak masuk akal. Kenapa? Karena terma tengahnya itu maknanya nggak sama meskipun kata atau diksinya sama, yaitu bulan, ya. Di premis mayor, bulan yang dimaksud adalah bulan benda angkasa. Di premis minor, bulan yang dimaksud adalah ya perhitungan waktu. Jadi ini tidak sama yang dibicarakan antara bulan di premis mayor dan bulan di premis minor. Maka tidak mungkin akan menghasilkan kesimpulan yang betul atau valid. Kemudian yang kedelapan, silogisme itu harus terdiri dari 3 terma, yaitu terma subjek atau S, ya ini sudah kita bahas minggu lalu. Kemudian terma predikat atau P dan terma tengah, ya itu syarat yang kedelapan, melengkapi. Kemudian ya dalam pembedaan kelas gitu ya di antara masing-masing terma ini, ya terma itu apa? Terma itu konsep pengertian ya yang membangun sebuah premis, ya kan? Jadi seperti ini kedudukannya. Terma P itu selalu ruang lingkupnya lebih luas dibandingkan dengan terma M. Tapi M itu juga selalu lebih luas dibanding dengan terma S. Kan tujuannya untuk apa? Untuk bisa menjadi sebuah kategori atau bisa mencakup gitu. Nah kan contohnya ini seperti ini. Ya ini sudah kita juga pelajari minggu lalu. Semua tindakan pelanggaran hukum itu M, ya kan, mestilah berakibat pemidanaan itu P, predikat. Semua tindakan mengambil barang milik orang lain secara melawan hak itu subjek. Itu contoh yang lebih spesifik. Adalah tindakan pelanggaran hukum itu M. Maka semua tindak pengambilan barang milik orang lain secara melawan hak, itu ya S,
mestilah berakibat pemidanaan, itu P. Ya seperti ini rumusnya, M, P, S, M, S, P. Kalau Anda lihat ini, ya akan seperti itu. M itu pasti lebih luas daripada S. Karena apa? Karena tujuannya M itu sebagai penampung, atau M itu nanti akan mencakup S. Tapi P itu lebih luas lagi dari M dan S, gitu. Kemudian, baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk pembahasan tentang sifat-sifat proposisi di dalam silogisme. Saya akan tampilkan bahan paparan yang akan membantu secara visual. Jadi sifat proposisi itu ada dua, ya. Pertama positif, yang kedua negatif. Di dalam silogisme, dalam ilmu logika, kita mengenal affirmatio, itu istilah untuk pernyataan yang positif. Kemudian istilah nego untuk pernyataan yang negatif. Dari affirmatio atau nego ini, nanti kita akan mengenal kode-kode yang digunakan di dalam mempelajari silogisme ini secara lebih teknis. Jadi ada kode A atau I, ya, dari pernyataan yang positif, atau kode E dan O dari pernyataan yang negatif. Bagaimana kita mengidentifikasi pernyataan itu A atau I, ya, atau E atau O, ya. Kita akan melihat ini. Jadi yang pertama-tama kita akan lihat ketika melihat sebuah silogisme, premisnya, pernyataannya itu dia universal atau dia partikular singular, itu yang menentukan dulu. Jadi kita harus identifikasi yang pertama, dia proposisinya universal atau proposisi itu partikular singular. Karena itu nanti kodenya beda. Kalau dia universal dan pernyataannya itu positif, maka itu kodenya A gitu. Tapi kalau pernyataannya negatif, itu kodenya E. Dari kata affirmatio, ya, A yang depan itu untuk proposisi yang universal. Kalau negatif itu nego pakai E yang depan, ya kan? Itu untuk proposisi yang universal. Nah, tetapi kalau pernyataannya itu adalah pernyataan yang partikular atau singular, maka kodenya untuk yang positif itu I, untuk yang negatif itu O. Ya, baik, kita mungkin akan lebih jelas nanti melihat ke contoh. Misalnya seperti ini contoh ya, contoh-contoh ini hanya akan membantu Anda. Semua pejabat negara seharusnya menyerahkan daftar kekayaannya pada KPKPN. Semua pejabat negara seharusnya menyerahkan daftar kekayaan pada KPKPN. Ini kan universal. Ya kan, ini universal. Universal positif apa negatif? Ini positif. Maka kodenya adalah A. Universal positif A. Kemudian di premis minor kita lihat beberapa menteri kabinet SBY yang tidak mau diaudit merupakan pejabat negara. Beberapa menteri kabinet SBY yang tidak mau diaudit merupakan pejabat negara. Ini kan contoh saja ya. Ini contoh saja. Nah, ini universal atau partikular atau singular? Karena ada kata beberapa, ini berarti partikular. Partikularnya positif atau negatif? Partikular negatif, ada kata tidak di situ. Oleh karena itu kodenya adalah O. Kemudian kesimpulannya, maka beberapa menteri kabinet SBY yang tidak mau diaudit seharusnya menyerahkan daftar kekayaan pada KPKPN. Gitu. Maka ini pernyataan ini universal atau partikular? Tentu saja ini partikular, masih ada kata beberapa itu di situ. Nah, negatif atau positif? Negatif, maka itu O. Ya, jadi melalui contoh ini sifat proposisinya adalah A, O, O gitu. Sekali lagi, pernyataan yang saya contohkan, saya tulis di dalam contoh ini hanya contoh saja, begitu ya. Jadi pernyataan-pernyataan ini hanya akan membantu saja untuk memudahkan kita belajar tentang sifat-sifat proposisinya. Kemudian berikutnya contoh yang lain, semua anggota DPR yang tahu kode etik harus bekerja tanpa mau disuap oleh siapapun. Ini universal atau partikular singular? Ini kan universal, ya kan? Ini universal ini. Semua anggota DPR dan seterusnya. Ini universal. Lalu ini positif atau negatif? Ini positif, ya kan? Tidak ada kata negatifnya di sana. Maka kodenya adalah A. Kemudian di premis minor,
Marzuki Ali adalah pimpinan atau anggota DPR yang tahu kode etik. Ini partikular atau singular atau universal? Ini singular ya kan. Di situ bahkan by name. Ini contoh saja ya. Jadi Marzuki Ali adalah pimpinan atau anggota DPR yang tahu kode etik. Maka Marzuki Ali sebagai pimpinan harus bekerja tanpa mau disuap oleh siapapun. Ini singular ya. Singular positif atau negatif? Positif. Maka kodenya adalah I ya. Singular positif. Kodenya adalah I. Jadi ini adalah sifat proposinya adalah A, I, I. Ya, kemudian contoh ke-10. Setiap warga negara yang baik wajib mendukung upaya pemerintah dalam pembangunan. Ini partikular atau singular? Ini universal ya. Ini universal. Setiap warga negara itu kan semua, ya kan? Maka ini universal. Universalnya positif atau negatif? Universalnya adalah positif. Kodenya A. Kemudian di premis minor, petani Kedung Ombo merupakan warga negara yang baik. Ini universal, partikular atau singular? Ini partikular. Ini sebagian, kita hanya ngomong petani Kedung Ombo, maka ini partikular. Positif atau negatif? Positif, ya kan? Maka kodenya adalah I, karena ini partikular positif. Kesimpulannya, maka petani Kedung Ombo wajib mendukung upaya pemerintah dalam pembangunan. Partikular positif. Kodenya I, maka contoh 10 ini A, I, I, begitu. Ya seperti itu, Anda bisa melihat juga di contoh 11 ini, jadi ini juga proposisinya A, I, I. Jadi di dalam ilmu silogisme oleh Aristoteles, bahkan Aristoteles mengklasifikasi sifat proposisi yang bisa diterima itu apa saja. Nanti kita akan ngomong soal itu juga. Jadi sifat proposisi apa saja yang bisa diterima itu ada juga ketentuannya gitu. Jadi ini kompleks sekali ya. Kita bicara tentang ilmu logika, bicara tentang satu saja silogisme ini luar biasa seperti ini kompleksnya. Ada rumusnya, kemudian ada ketentuan-ketentuannya, kemudian juga ada sifat-sifat proposisi yang apa namanya ditentukan gitu. Kemudian kita akan belajar tentang keabsahan dan kebenaran sebuah silogisme. Jadi kalau kita bicara silogisme ada dua klasifikasi yang menunjukkan silogisme itu akan bisa diterima, yaitu dia harus absah dan dia harus benar. Absah itu valid. Apa bedanya? Kalau absah atau valid itu berkaitan dengan prosedur penyimpulannya. Jadi apakah prosedurnya, nah kita tadi kan sudah ngomong soal prosedur tuh. Ada hukum-hukum atau ketentuan silogisme seperti apa gitu ya. Itu semua adalah prosedur. Jadi kalau absah atau valid itu berkenaan dengan prosedur. Prosedurnya itu sesuai ketentuan apa tidak? Maka kita sebut itu absah atau tidak, valid atau tidak. Nah, kalau benar itu dia harus didukung oleh fakta. Jadi dia sesuai fakta apa tidak? Ya, kalau sesuai fakta maka itu benar. Kalau tidak sesuai fakta maka itu salah. Itu aja. Jadi sebuah silogisme itu bisa diterima itu jika absah dan benar. Jadi nggak cuma dia mengikuti prosedurnya, tetapi juga dia harus sesuai dengan faktanya. Itu syaratnya. Jadi keduanya itu harus masuk, absah dan juga benar. Prosedurnya benar, tapi juga dia harus sesuai dengan fakta. Oleh karena itu dia bisa diterima oleh logika kita. Jadi sebuah silogisme itu seperti itu syaratnya. Nah, dalam konteks itu maka ada beberapa kemungkinan ya ketika kita membuat sebuah silogisme. Ada beberapa kemungkinan apakah itu prosedurnya valid atau prosedurnya tidak valid. Kemudian uh, pernyataan atau proposisi itu benar atau tidak benar gitu ya karena kaitannya dengan fakta. Maka ada 4 kemungkinan. Yang pertama adalah prosedurnya valid, ya, premisnya salah dan konklusinya benar. Prosedurnya memang valid, tapi ternyata itu tidak bisa diterima. Kenapa? Karena premisnya ada yang salah. Salah itu artinya apa? Tidak sesuai dengan fakta. Meskipun konklusinya benar. Lah kok bisa? Bisa. Coba kita bisa lihat contoh ini. Kita bisa lihat contoh di premis mayor. Semua yang baik itu haram. Coba kita lihat. Semua yang baik itu haram. Benar apa salah? Pertanyaan saya benar atau salah itu sesuai fakta apa tidak? Semua yang baik itu haram. Salah. Ya kan? Itu kan tidak sesuai dengan fakta.
Semua yang baik itu haram, itu salah. Tetapi boleh-boleh saja itu berdiri sebagai pernyataan, ya kan? Kemudian, semua yang memabukkan itu baik. Nah, kita bicara faktanya dulu nih. Semua yang memabukkan itu baik. Ya, itu tidak sesuai dengan fakta, maka itu salah. Tapi dari proposisi-proposisi ini, premis mayor, premis minor ini, kalau ditarik kesimpulan, semua yang memabukkan itu haram. Lah, benar ternyata. Kesimpulannya benar. Nah, meskipun kesimpulannya benar, tapi premisnya itu tidak sesuai fakta gitu. Dan prosedurnya valid ya kan. Kalau Anda lihat ini sesuai rumusan, ini sesuai rumusan sekali. Jadi prosedurnya betul, prosedurnya itu valid ya. Kalau kita bicara tentang prosedur tuh mestinya bicaranya valid atau tidak valid gitu ya. Jadi prosedurnya valid, tapi ini ya pernyataannya itu tidak sesuai dengan fakta. Di mana di premis-premisnya tidak sesuai dengan fakta, maka seperti ini tidak bisa kita terima meskipun konklusinya kebetulan benar gitu. Oke, kemudian yang B, kemungkinan yang kedua adalah prosedurnya invalid atau tidak valid atau tidak sah. Ya. Lalu premis-premisnya benar ya, tetapi kesimpulannya salah gitu. Ya otomatis karena kesimpulannya salah, tidak sesuai dengan fakta, berarti juga tidak bisa diterima ya kan. Coba kita lihat contoh ini. Plato adalah filsafat ya kan, faktanya begitu, maka ini benar. Aristoteles bukan Plato, ya kan faktanya begitu bahwa Aristoteles memang bukan Plato, maka itu sesuai fakta, itu benar. Lalu kalau dua pernyataan itu ditarik kesimpulan, Aristoteles bukan filosof gitu, maka itu kan tidak sesuai dengan fakta, Aristoteles itu kan filosof. Nah, prosedurnya ini tidak valid ini, prosedurnya tidak sesuai dengan ketentuan hukum silogisme yang tadi kita bicarakan, gitu. Coba deh perhatikan, ini pasti masuk di dalam salah satu ketentuan silogisme yang tadi kita bicarakan. Jadi prosedur ini tidak valid, ya. Tetapi premis-premisnya benar dan kesimpulannya salah. Maaf, karena ada satu yang salah pun itu tidak bisa diterima, apalagi prosedurnya tidak valid, tidak mengikuti ketentuan, gitu. Kemudian adalah ini kalau misalnya saya mau membantu Anda ya, prosedur tidak validnya itu di mana? Prosedurnya tidak valid adalah Anda bisa lihat ini P-nya. P-nya kan tidak sesuai. Predikat ya, predikat di dalam terma, predikat di dalam premis mayor ini adalah sebuah pernyataan positif. Tetapi di premis minor itu pernyataan yang negatif. Maka P di dalam premis mayor sama P di dalam kesimpulan tidak boleh tidak sama gitu. Ini tidak sesuai dengan kesimpulan. Maaf, ini tidak sesuai dengan ketentuan, maka ini tidak valid. Jadi baik A atau B itu sama-sama tidak bisa diterima gitu. Karena kalau prosedurnya valid pun harus didukung dengan fakta yang sesuai. Kalau prosedurnya tidak valid gitu, tapi faktanya sesuai itu juga tidak bisa diterima. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah prosedurnya tidak valid ya. Premisnya salah, konklusinya benar. Prosedurnya tidak valid atau tidak sah, premisnya salah, konklusinya kebetulan benar. Nah, kita bisa lihat nih contoh ini. Sebagian politikus adalah binatang. Maaf, ini hanya contoh ya. Apa-apa yang ada di dalam kalimat-kalimat contoh ini betul-betul hanya dimaksudkan sebagai contoh. Sebagian politikus adalah binatang. Ini salah. Ini kan salah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan fakta. Kemudian di premis minor, sebagian manusia adalah binatang. Nah, ini juga salah ya, tidak sesuai dengan fakta. Lalu oleh karena itu sebagian manusia adalah politikus gitu. Nah, kesimpulannya kebetulan betul ya kan? Sebagian manusia itu kan politikus. Kesimpulannya ini sesuai dengan fakta gitu bahwa sebagian manusia adalah politikus. Tapi kalau kita lihat silogisme ini, prosedurnya benar atau salah? Prosedurnya salah. Coba Anda perhatikan prosedur salahnya ada di mana? Prosedurnya salahnya adalah ya karena premis minor itu bukan sesuatu yang sifatnya khusus yang tercakup di dalam premis mayor. Kalau tadi premis mayor bilang sebagian politikus gitu ya, di premis minornya sebagian manusia adalah binatang. Ini kan tidak tercakup di dalam premis mayornya. Kemudian yang kedua,
Yang kedua adalah tidak mungkin ada premis-premis yang sama-sama partikular, ya kan? Sebagian dan sebagian itu tidak mungkin akan mencakup. Ya. Jadi tadi Anda lihat di salah satu ketentuan, tidak mungkin premis-premisnya itu sama-sama partikular, tidak akan menghasilkan kesimpulan. Jadi ini prosedurnya sudah invalid. Premis-premisnya salah. Meskipun konklusinya benar, ini tetap tidak bisa diterima. Kemudian yang keempat, variasi keempat adalah prosedurnya valid ya, prosedurnya betul, bisa diterima, valid gitu ya, sesuai dengan prosedur. Tetapi premisnya salah, konklusinya juga salah. Yang seperti ini juga tidak bisa diterima gitu. Contohnya, semua yang keras tidak berguna. Kita telaah dulu nih kalimat ini. Ini sesuai fakta apa tidak? Ya, pasti jelas tidak. Semua yang keras tidak berguna, ya kan? Tidak. Barang-barang yang keras seperti ini juga keras, ini juga berguna, ya kan? Jadi ini tidak sesuai dengan fakta, maka pernyataan ini berdiri sebagai salah karena tidak sesuai fakta. Adonan roti adalah keras. Ini salah, adonan roti itu kan lunak. Maka juga salah secara faktanya. Kemudian kesimpulannya adonan roti tidak berguna. Secara fakta, secara pernyataan ini juga tidak sesuai dengan fakta. Jadi pernyataannya semua itu tidak sesuai dengan fakta. Lalu kita lihat prosedurnya valid apa tidak? Ini prosedurnya valid. Coba Anda lihat nih. Prosedurnya valid ya di premis mayor, premis minor, konklusi, cara penarikan kesimpulan juga valid. Tetapi karena pernyataan-pernyataan ini terbangun dari fakta-fakta yang atau tidak sesuai dengan fakta, oleh karenanya tidak bisa diterima. Jadi ada 4 variasi ini yang mana kita akan melihat di dalam 4 variasi ini sama-sama semuanya itu tidak bisa diterima dalam logika kita karena untuk sebuah penalaran melalui silogisme itu bisa diterima, itu harus absah dan harus benar sekaligus. Jadi absah, dia prosedurnya harus sesuai dan juga dia didukung dengan fakta. Jadi itu yang bisa diterima oleh akal manusia. Jadi itu yang bisa nanti bisa diterima, yang acceptable yang seperti itu. Nah, itu dulu untuk materi kita sampai minggu depan. Nanti saya akan lanjutkan kembali. Mungkin kita minggu depan akan bicara tentang bentuk-bentuk silogisme kategorik. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Karena tadi kita sudah sempat mengenal tentang kode-kode atau sifat-sifat proposisi. Minggu depan kita akan lanjut tentang bentuk-bentuk silogisme kategorik, ya. Bentuk-bentuk yang diterima ya dalam sifat proposisinya itu apa saja. Itu sudah ada semua itu di dalam ilmu logika yang disampaikan oleh Aristoteles. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.